pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guruku. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Rayona Tampu Bolon. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Tarutung. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Islam Sumatera Utara. Hari ini, Kamis 15 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik UKIM saya di kelas 11 IPS 1 dengan materi mengonstruksi cerita pendek dengan menggunakan model project based learning dikombinasi dengan metode mind mapping. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai pembelajaran. Orang silakan diri dulu. Mari kita saja. Bagaimana kabarnya? Sehat? Si Virgin kemarin tidak hadir. Bagaimana keadaan sehat? Oke. Siapa yang tidak hadir kenapa? Yakin? Oke, ada semua ya. Baik, untuk membangkitkan semangatmu belajar, kita bernyanyi satu lagu nasional ya. Oke. Jadi sudah kita sepakati minggu yang lalu kita bernyanyi tentang apa lagunya? Lagu nasional. Mari kita laksanakan. Coba semuanya bagi-bagi. Ya. Mari kita laksanakan wajib belajar. 1, 2, 3 ya. Mari kita laksanakan wajib belajar. Putra putri tunas bangsa harapan negara. Kalian duduk. Yang bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya. Menganalisis struktur dan unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, menganalisis struktur dan unsur pembangun cerpen. Sekarang, selain itu apa lagi? Seperti orientasi komunikasi yang baru. Oke, benar ya. Apa saja unsur-unsur pembangun cerpen? Siapa yang bisa? Ya. Unsur pembangun cerpen ada tema, tokoh dan pendorongan, latar, alur cerita, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga peran. Benar ya. Berikan dulu apresiasi. Sangat senang kalian masih mengingat pembelajaran kita minggu yang lalu. Nah, hari ini materi kita adalah mengonstruksi cerita pendek. Mengonstruksi ini sama seperti menyusun atau menulis. Jadi ini kata kunci daripada mengonstruksi. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian pahami materi kita hari ini, silakan dibaca dulu. Ya, kamu. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangunan cerpen. Membangun cerpen, bukan pembangunan ya. Jadi menulis cerpen ini kalian harus memperhatikan unsur-unsurnya. Ada pun 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan dibaca dulu. Baik. Tujuan pembelajaran 1. Menemukan unsur pembangunan cerita pendek.
dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca oleh peserta didik. 2. Mampu menyusun sebuah teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur membangun sebuah cerita pendek dengan penuh semangat. 3. Menampilkan cerita pendek yang telah disusun dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan cerita pendek dengan penuh tanggung jawab. Oke, baik. Jadi terima kasih sudah dibacakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Jadi pada akhirnya nanti kalian akan mengonstruksi atau menulis sebuah cerita pendek. Nah sekarang Ibu mau menginstruksikan kamu, silakan duduk dengan kelompokmu dengan tertib. Ya, mejanya jangan digeser. Nanti diangkat. Silakan. Paham mengenai struktur dan sebagainya. Oleh sebab itulah makanya kemudian buku pelajarannya hari ini. Nah, kelompok siapa yang bisa pertama untuk menampilkan hasil mind mappingnya? Silahkan. Laptop untuk tiap kelompok, silahkan dibuka materinya. Silahkan dibuka materinya yaitu tentang video. Perhatikan di situ ada tips menulis cerpen video. Ada sudah ketemu di laptopnya itu? Silahkan kamu dengan kelompok mengamati video yang dibagikan ini. Nanti akan ditanya apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Silahkan. Boleh perhatikan ke sini dan juga di laptopnya ya. Setelah mengamati video tersebut, siapa yang bisa mengungkapkan kira-kira apa yang didapatkan atau ditemukan dari video tersebut? Silakan. Di dalam video tersebut, kita diajarkan cara menuliskan cerpen dengan baik. Cara menuliskan cerpen dengan baik. Oke, selanjutnya silakan. Video tersebut menampilkan tentang cara mudah menuliskan cerpen. Cara mudah menuliskan cerpen, tapi kalian harus memperhatikan struktur dan unsurnya. Nah, silakan dibuka di laptopnya itu ada contoh mind mapping. Perhatikan. Ya, seperti itu. Ada di halaman sebelum terima kasih mind mapping. Sudah? Spidol atau tinta warna berwarna? Sudah kan?
kertas karton.
Nah, kelompok siapa yang bisa pertama untuk menampilkan hasil mind mappingnya? Silakan. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil mind mapping yang telah kami buat. Judul kegiatan kami yaitu yang berjudul terima kasih. Dan yang pertama adalah orientasi yang berisi tentang latar, di mana latar lampunya yaitu pada malam hari dan latar tempat Guru Matias serta latar suasana yang dingin hari. Dan yang kedua adalah komplikasi, yang dimana pada saat komplikasi ini terjadi yang pertama adalah memutuskan untuk tidak ikut studi tour, dan yang kedua ayah membantah dan menyuruh dia untuk pergi tidur, dan yang ketiga adalah ibu menangis, dan yang ketiga adalah resolusi, yang dimana resolusi ini berisi tentang pintu rumah yang ditutup. Amplop coklat dan mendapatkan uang. Yang keempat dari Koda. Koda berisi tentang jangan mudah menyerah, berpikir sebelum bertindak, kasih sayang orang tua, dan jangan mengecewakan orang tua. Dan itulah merupakan suatu mainan kami yang diambil dari tema pengalaman pribadi. Terima kasih. Ya, berikan apresiasi. Teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan kami dari kelompok Putu Wijaya yang bertema pengalaman pribadi. Judulnya tak mampu memutar waktu. Di sini dalam cerpen ini ada dua tokoh. Yang pertama adalah saya, yang kedua adalah orang tua. Penampakannya penampakannya mudah mengeluh, orang tua selalu memberi nasihat. Lalu cerita pada cerpen ini yaitu alur mundur. Pandangnya orang pertama sebagai pelaku utama. Latar belakang di rumah. Isi atau gaya bahasa yang digunakan adalah sini, karena dalam cerpen yang berjudul tak mampu memutar waktu menggunakan bahasa isi gaya bahasa yang digunakan yaitu sendiri. Amanat dari cerpen yang kami buat yaitu dari sini kita belajar bahwa kasih sayang tidak selalu diutarakan dengan ucapan yang lembut. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Kelompok Putu Wijaya juga tidak kalah bagusnya dengan kelompok NAP. Silakan dari kelompok siapa lagi yang bisa? Kelompok siapa itu? Kelompok NAP. Silakan. Baiklah, di sini dari kami, di sini dari kelompok Samsat yang Putih ingin memaparkan
Di mana ada orientasi yaitu yang terdiri dari alur maju, batas waktu yang terdiri dari hari yang cerah, berangkat sekolah, duduk di bangku sore hari pukul 17.30, pukul 13.30 dan keesokan hari. Dan ada latar tempat yang dimana ada dapur, sekolah, rumah dan kamar. Dan yang keempat ada toko yang dimana ada Angel yang tegar dan sabar, ada Ayah pekerja keras, berserah diri dan bertanggung jawab. Ada Angga yang penyemangat dan baik, dan ada Andes suka memotivasi, baik, penyemangat dan sabar. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini yang pertama ada teman-teman Angga yang menjadi Angel. Yang kedua Angel menangis dan pergi tiba-tiba. Yang ketiga ada konflik. Yang pertama anak-anak menghina Angel. Yang kedua Angel menangis dan tidak ingin sekolah. Adapun resolusinya yaitu yang pertama Angga berkata ia menyukai Angel. Yang kedua Angga dan Angel menjalin hubungan lebih dari sekedar teman. Adapun kode yang kita dapatkan dari tema ini yaitu kita harus menjalani hidup dengan percaya diri, sabar untuk menahan emosi, tidak mudah menyerah, selalu optimis dalam segala hal dan juga harus disertakan dengan doa yang tulus dan dikerjakan dengan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian mini-meeting yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Danarto. Di sini kami akan membahas tentang struktur cerpen kami dari judul Ulang Tahun Ranting. Di mana tema dari judul cerpen kami ini yaitu tema kehidupan. Adapun struktur dalam cerpen kami yaitu orientasi. Di mana orientasi ini membahas tentang pengenalan tokoh, latar serta penokohan dari tiap tokoh. Di mana latar dari cerita cerpen kami yaitu kamar, pabrik, dan kantin sekolah. Kelompok tokoh yang berperan dalam cerpen kami yaitu Ranti dengan sifatnya yang malas, Ibu yang perhatian, serta Bima dan Siska yang bersifat royal. Yang kedua yaitu ada komplikasi, di mana komplikasi ini merupakan awal atau peristiwa terjadinya suatu masalah yang harus dihadapi oleh para tokoh. Komplikasi dari cerita Kantin dan Ranti malas berangkat ke sekolah. Yang keempat yaitu resolusi. Resolusi berisi tentang bagaimana cara tokoh untuk melakukan penyelesaian atau solusi terhadap masalah yang dialaminya. Di mana resolusi pada cerpen kami yaitu Ibu sudah menyiapkan makanan untuk Ranti dan meninggalkan sebuah amplop berisi surat sebagai hadiah untuk ulang tahun Ranti. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda berisi tentang bagaimana sikap atau nasib para pemeran setelah penyelesaian masalah. Koda kami berisi tentang Ranti menyesal dan tidak akan pernah bolos lagi dan menabung uang pemberian ibunya. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Baik, kelompok yang terakhir, silakan kelompok sore mereka. Selamat siang teman-teman. Terima kasih kepada Ibu Rayona yang telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, kami berasal dari kelompok Sori Siregar. Di sini kami akan menjelaskan hasil pekerjaan kami yaitu membuat mind mapping mengenai cerita cerpen. Tema yang kami angkat yaitu dengan bertema tentang kehidupan dengan judul Pribadi yang Lebih Baik. Unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen kami yaitu tokoh. Di mana dalam cerpen kami ada 3 tokoh. Yang pertama Aluna yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak percaya diri. Dan yang ketiga Alia dan juga yang terakhir seorang penasihat, di mana sifatnya bijaksana dan berpikiran luas. Dan yang kedua latar atau tempat terjadinya cerita kami ini yaitu yang pertama Universitas Favorit Yogyakarta, yang kedua Fakultas Jurusan Teknik Informatika, dan latar waktunya pada kemarin dan juga saat ini. Yang ketiga konflik, di mana di dalam cerita kami Aluna selalu merasa bahwa dirinya atau kehidupan orang lain yang dilihatnya selalu baik-baik saja dan tidak memiliki masalah. Sedangkan resolusi atau cara menyelesaikan masalah dalam cerpen kami yaitu
Tuhan itu maha adil dalam segala hal. Sekian yang dapat saya jelaskan dari ucapan kami. Terima kasih. Bagus ya. Ibu sangat senang karena kalian sangat kreatif. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian tuliskan cerpen kalian. Meskipun tadi sudah berdiskusi, tapi ini mengerjakannya harus secara mandiri. Bisa dipahami ya? Diberikan waktu sekitar 20 menit untuk menuliskan cerpen kamu. Karena tadi sudah kalian coba untuk menuliskan mind mapping, berdasarkan mind mapping
Ya, aku selalu menghalangi jalannya dan itu selalu membuat matanya ke kaca-kaca. Ayah pergi demi melihat anak-anakku, demi ibu dan demi masa depan kita. Setiap 1 bulan terakhir, aku selalu menunggu kedatangan ayah. Bahkan aku selalu tertidur di ruang tamu untuk menanti kehadirannya. Bukan oleh-oleh yang kami tunggu, tapi harum bau ayah yang kami rindukan. Seperti saat ini pukul 20:30 malam, ada yang mengetuk pintu. Tok, 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 shalom. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Gini, kalau yang maju itu jawab. Sorry serada. Kalau serada ya, satu berarti ada kelompoknya dengan Perkenalkan, nama saya Wanata Barat. Saya dari kelompok Sorry Serada. Di sini saya akan membacakan cerpen yang saya tulis berjudul Pribadi yang Lebih Baik. Aluna Marcella adalah seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika di salah satu perguruan tinggi favorit di Yogyakarta. Setiap hari ia bertemu dengan aku di kampus. Suatu hari dia bercerita kepada aku tentang masalah hidupnya. Dia berpikir kalau orang lain selalu terlihat senang dan bahagia terlepas dari masalah yang dialami dalam hidupnya. Mereka terlihat seperti orang-orang yang tidak memiliki beban di pundaknya. Namun anehnya, Aluna Marcella merasa tidak terlalu suka saat melihat temannya tersenyum bahagia. Alia, kok aku aneh ya? Selalu merasa bahwa kehidupan orang lain selalu baik-baik saja. Bahkan kelihatan seperti tidak punya masalah. Beda banget sama kehidupan aku yang rasanya kayak punya banyak beban. Terus aku juga merasa tidak bisa bahagia. Perkenalkan, nama saya Rasul Turi dan saya dari kelompok Anakis ingin menulis cerpen yang saya tulis yang berjudul Terima Kasih. Nama aku Tias dan aku seorang dan aku sekarang sudah kelas 11 di salah satu SMA negeri di Bekasi. Sudah menjadi rutinitas di sekolah bagi kelas 11 selalu diadakan wisata sekolah. Wisata masih kurang 1 bulan lagi dan semua pada malam itu, tepatnya sebulan sebelum acara suasana rumah terasa lebih dingin. Walaupun bukan musim penghujan, tetapi malam itu suasana seakan lebih dingin dari biasanya. Semua orang di dalam rumah tidak ada yang berani bicara. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari diri semua anggota keluarga. Bukannya mereka kecewa ataupun marah kepadaku, tetapi mereka semuanya pusing bagaimana cara membayar iuran wisata sekolahku yang tinggal sebentar. Demikian hasil teks saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Penggabean. Saya dari kelompok Sumi. Di sini saya akan mempresentasikan cerpen yang telah saya buat. Cerpen yang saya buat berjudul Tak Mampu Memutar Mampu. Mudah sekali ketika buku tersembunyi seberat, sebesar dan tanpa sebagai seorang remaja seperti sekarang ini, ketika banyak orang terutama keluargaku merasa terhibur dengan kehadiranku. Walaupun terkadang juga aku menceritakan mereka. Ketika itu aku tak sama seperti sekarang. Tingkahku sekarang berbeda jauh dari aku yang dulu. Ketika usiaku belum terlalu mengerti untuk bertingkah yang baik, aku memang kekanak-kanakan. Itu karena aku masih anak-anak. Suasana sekarang tidak sama seperti itu. Banyak sekali perubahan, dari perkembangan zaman, cara berpikir, globalisasi sampai global warming. Sekarang banyak masalah yang membusungkan kepala. Tidak seperti sekarang, hidupku ini bagaikan Perkenalkan, saya Francis Bernardo. Saya berdiri di sini. Saya mau membaca cerpen yang saya tulis yang berjudul Pura-Pura Berhenti. Hati merasakan udara dingin masuk ke hati, namun dia tetap menutup mata. Baru berhenti jauh nama. Nanti terlambat. Mata itu selalu masuk ke jendela. Aku membuka mata di sekolahmu. Kenapa lambat? Ikut berhenti. Nanti kita lihat saya kemana. Silakan dikumpulkan LKPD-nya karena akan diberi lagi. Ya. Silakan diantar semua.
Baik, karena kalian sudah mengikuti pembelajaran, Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Baik, silakan dilakukan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau bertanya tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira yang bisa? Bagaimana? Ya, Mary, bagaimana? Saya rasa pembelajaran pada saat ini menyenangkan karena pada materi kali ini kami semakin mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk menciptakan sebuah event dan kami juga dikasih kesempatan untuk menciptakan sebuah cerita. Ya, baik. Berikan dulu tepuk tangan untuk Ibu. Yang ke-8, materi kita adalah mendemonstrasikan atau menampilkan nilai-nilai kehidupan dari cerpen. Jadi mulai dari sekarang tugasmu adalah mencari nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen yang telah kamu tuliskan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, satu orang pimpin doa. Silakan. Terima kasih.